Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu panjang angan-angan. Apakah panjang angan-angan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Setiap manusia berjalan di antara harapan yang bisa mengular panjang dan ajal yang mengintainya di setiap saat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuat garis persegi 4 dan membuat satu garis di tengahnya yang memanjang hingga melampaui persegi 4 tersebut. Lalu ia membuat garis-garis kecil di sisi garis yang ada di tengah persegi 4. Lantas beliau bersabda, ini adalah manusia, persegi 4. Ini adalah ajal yang melingkupinya, garis lurus. Yang melampaui persegi 4 ini adalah angan-angannya. Sedangkan garis-garis kecil ini adalah bencana-bencana. Bila ia terlewat dari yang ini, akan diterkam yang itu. Dan bila terlewat dari yang itu, akan diterkamnya dari yang ini. Hadis riwayat Bukhari. Manusia yang menuruti angan-angannya akan beranggapan bisa hidup 1000 tahun lagi. Karena itu, ia akan menghabiskan umurnya untuk memuaskan nafsu tanpa peduli cara atau sarana yang digunakan. Syaitan telah menutup mata hati dan akalnya hingga hari-hari dilalui dengan huru-hara sampai akhirnya ia tersentak oleh bidikan maut yang tidak pernah meleset dari sasaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang paling saya takuti adalah sikap memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sikap memperturutkan hawa nafsu dapat menghalangi seseorang dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan dapat melupakan seseorang akan hari akhir. Perhatikanlah, sesungguhnya dunia meninggalkan manusia dan akhirat datang menghadap padanya. Masing-masing dunia dan akhirat memiliki pengikut setia. Karena itu, jadilah pengikut setia akhirat, jangan menjadi pengikut dunia, sebab hari ini adalah masa untuk beramal dan belum ada penghisaban. Sedang hari esok adalah masa penghisaban dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Fawaid, sikap menyia-nyiakan terbesar adalah menyia-nyiakan hati dan waktu. Menyia-nyiakan hati timbul dari mengutamakan dunia dan akhirat. Sedangkan menyia-nyiakan waktu muncul dari panjang angan-angan. Seluruh kerusakan berhimpun pada sikap mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sebagaimana seluruh kesalihan berhimpun pada sikap mengikuti petunjuk Allah dan bersiap-siap untuk berjumpa Allah yang maha dimintai pertolongan. Panjang angan-angan dapat menyergap manusia yang telah hanyut oleh kecintaan dunia, terbawa arus kesenangan dan tenggelam dalam lautan kenikmatan. Sebab orang yang sangat mencintai dunia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Akibatnya, hati dan akalnya tidak dapat berpikir tentang kematian yang menjadi penyebab perpisahannya dengan dunia. Penyakit ini juga dapat menjebak orang bodoh yang mengira bahwa kematian sangat jauh dari anak-anak atau sanak saudaranya. Karena itu, agar kita terbebas dari panjang angan-angan, hendaknya mengingat kematian, sering berziarah ke kubur, memikirkan hakikat kehidupan dunia, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita.
Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, aku sangat heran pada 3 orang hingga membuatku tertawa. Orang yang memimpikan dunia padahal kematian selalu memburunya, orang yang lupa padahal ia tidak pernah dilupakan, dan orang yang tertawa sepenuh mulutnya sementara ia tidak mengetahui apakah Tuhan semesta alam murka atau ridho padanya. 3 hal yang membuatku sedih hingga menangis yaitu perpisahan dengan kekasih Allah, yaitu Muhammad SAW dan sahabatnya, dahsyatnya hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Allah sementara aku tidak tahu apakah aku digiring ke surga atau ke neraka. Panjang angan-angan dapat mengantar seseorang pada kebiasaan menunda amal soleh, mengulur-ngulur taubat, bergelimang dalam kesia-siaan, bersukaria dalam maksiat, dan bahkan dapat mengantar pada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Sahabatku, hindarilah kegiatan atau perilaku angan-angan, karena dia hanya menghadirkan kesenangan semu, hanya menghabiskan waktu kita sehingga kita lupa akan datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian, yang di situ tidak ada lagi pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa meningkatkan ibadah, memperbanyak zikir kepadamu, memperbaiki keimanan ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.